Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan menjelaskan cara menyelesaikan soal time value of money dengan menggunakan fungsi future value. Langsung saja, soal nomor 1. Anda memiliki dana sebesar 100 juta yang akan diinvestasikan selama setahun ke perusahaan investasi dengan return atau imbal hasil 7% per tahun. Berapakah nilai uang Anda setelah setahun kemudian? Nah, untuk soal nomor 1 di sini, diketahui dana yang diinvestasikan atau PV sebesar 100 juta. Untuk suku bunga tahunan atau IR di sini adalah 7% per tahun, dan jumlah tahun atau N di sini adalah 1 tahun. Nah, untuk penyelesaian menggunakan cara 1, yang pertama di sini adalah saldo awal. Saldo awal di sini sama dengan 100 juta. Nah, untuk compound interest di sini sama dengan saldo awal dikali dengan R, yaitu 7%, dapatnya 7 juta. Dan untuk saldo akhirnya di sini sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Hasilnya adalah 107 juta. Nah, untuk cara yang kedua kita menggunakan rumus yang ini. Future value sama dengan PV dikali 1 ditambah R per M dipangkatkan MT atau N. Nah, untuk cara kedua di sini sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah R, yaitu 7%, tutup kurung, dipangkatkan 1. Jadi hasilnya sama. Untuk cara 1 dan cara 2 hasilnya sama, yaitu 107 juta. Untuk cara yang ketiga kita menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan future value buka kurung untuk nilai R-nya 7%, untuk nilai N-nya ini 1, berikut untuk PMT nilainya 0 dikurangi dengan PV yaitu 100 juta, tutup kurung. Nah, hasilnya sama. Cara 1, cara 2, dan cara 3 hasilnya adalah sama, yaitu 107 juta. Jadi nilai uang yang diperoleh setelah setahun yaitu 107 juta. Next, untuk soal nomor 2. Saat ini Anda memiliki dana sebesar 50 juta yang akan diinvestasikan selama 5 tahun dengan imbal hasil 6% per tahun. Berapakah nilai uang Anda setelah 5 tahun kemudian? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini sama seperti soal nomor 1. Di sini yang pertama, saldo awal sama dengan 50 juta. Compound interestnya di sini sama dengan saldo awal dikali dengan R. Untuk saldo akhirnya di sini sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Dapatnya 53 juta. Nah, ini untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua, saldo akhir tahun pertama ini kita pindahkan ke saldo awal tahun kedua. Nah, di sini sama dengan compound interestnya di sini sama dengan saldo awal dikali dengan 6%. Untuk saldo akhirnya di sini sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Nah, sekarang untuk tahun ketiga sama, ini kita pindahkan ke sini sama dengan saldo awalnya. Compound interestnya di sini sama dengan saldo awal dikali dengan 6%. Nah, untuk saldo akhirnya sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Nah, untuk tahun keempat, saldo awalnya ini compound interestnya sama dengan saldo awal dikali dengan R-nya yaitu 6%, dan saldo akhirnya di sini sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Nah, untuk tahun kelima juga sama. Saldo akhir di tahun keempat kita pindahkan ke saldo awal di tahun kelima.
Untuk compound interestnya di sini sama dengan saldo awal dikali dengan R. Nah, untuk saldo akhirnya di sini sama dengan compound interest ditambah dengan saldo awal. Nah, dapatnya 66.911.279 rupiah. Nah, untuk cara kedua kita menggunakan rumus yang sama, yaitu yang ini. Jadi cara yang kedua di sini sama dengan 50 juta dikali 1 ditambah dengan R tutup kurung dipangkatkan N. Jadi hasilnya sama. Nah, sekarang untuk cara ketiga kita menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan future value untuk nilai R-nya di sini 6%. Untuk nilai N-nya ini 5 tahun. Untuk nilai PMT-nya 0 dikurangi dengan PV-nya yaitu 50 juta. Tutup kurung, dan hasilnya adalah sama, yaitu 66.911.279 rupiah. Jadi imbal hasil yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan selama 5 tahun adalah 66.911.279 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Liancaroni Boki. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 350 juta. Sebuah perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil sebesar 5% per tahun dengan sistem quarterly compounding. Jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 3 tahun kemudian? Kita mengisi 350 juta pada kolom pertama yang disimbolkan sebagai PV, kemudian kita isi imbal hasil sebesar 5% pada kolom ini dengan simbol R. Dan kita isi jumlah investasi selama 3 tahun pada kolom ini yang disimbolkan dengan N. Karena perusahaan investasi menawarkan sistem quarterly compounding, maka kita akan gunakan sistem quarter yang dimana jika dihitung-hitung satu quarter berjumlah 4 bulan, maka dalam 3 tahun kita hitung 12 quarter terdiri dari 3 dikalikan 4 sama dengan 12 quarter. Maka 5% kita bagi 4 dan dapatkan 1,25% per quarter. Sekarang kita akan cari dengan menggunakan cara yang pertama. Kita isi sama dengan saldo awal 350 juta. Kemudian di kolom selanjutnya kita isi sama dengan 1,25% dikali dengan saldo awal, hasilnya 4.375.000. Kemudian di kolom selanjutnya sama dengan bunga semester pertama ditambahkan dengan saldo awal, maka hasilnya adalah 354.375.000. Itulah akumulasi nilai saldo akhir untuk kuarter pertama. Kemudian kita masukkan hasil akumulasi nilai terakhir yaitu 354.375.000, yakni sama dengan saldo awal kuarter kedua dikali 1,25%. Itulah hasil bunga di kuarter kedua. Selanjutnya untuk mendapatkan akumulasi nilai akhir kita isi sama dengan bunga kuarter kedua ditambah dengan saldo awal kuarter kedua, maka hasilnya 358.805.688 rupiah. Kita lakukan hasil yang sama sampai kita mendapatkan hasil akhir yaitu 406.264.081 rupiah seperti yang sudah ada di layar. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua. Berikut caranya. Sama dengan buka kurung kita isi saldo awal dikali buka kurung lagi 1 ditambah 1,25%, tutup kurung pangkatkan 12 kuarter, tutup kurung,
enter, maka hasil yang kita dapatkan akan sama dengan cara yang ke satu, yaitu Rp406.264.081. Sekarang kita akan menggunakan cara yang ketiga. Berikut caranya. Sama dengan FV buka kurung 1,25%, titik koma 12, titik koma tambahkan 0, titik koma kita masukkan min saldo awal, tutup kurung dan enter, dan hasilnya sama dengan hasil pertama dan kedua, yakni Rp406.264.081. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut soalnya. Perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar Rp200 juta. Perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil atau return sebesar 5% per tahun dengan sistem monthly compounding. Jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 1 tahun kemudian? Mari kita akan mencari jawabannya. Dana yang mau diinvestasikan yaitu Rp200 juta dan bunga yang diminta investor adalah sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Perusahaan investasi menawarkan sistem quarterly compounding atau perusahaan mau dibayar bunganya per bulan. Dan karena diminta tenor selama 1 tahun atau 12 bulan, karena juga bunga yang diminta yakni 3%, maka dibagikan dengan 12 bulan hasilnya adalah 0,25% per bulan. Kita akan mencari menggunakan cara yang pertama, seperti berikut. Sama dengan saldo awal 200 juta kita isikan di kolom pertama, di kolom kedua kita isi sama dengan 0,25% dikali dengan saldo awal, hasilnya 500.000. Kemudian di kolom selanjutnya kita isi sama dengan bunga semester pertama ditambahkan dengan saldo awal, maka hasilnya adalah 200.500.000. Itulah akumulasi nilai saldo akhir untuk kuarter pertama atau bulan pertama. Kemudian kita masukkan hasil akumulasi nilai terakhir yaitu 200.500.000 di kolom kedua untuk mencari kuarter kedua. Sama dengan saldo awal kuarter kedua dikalikan 0,25%, itulah hasil bunga di kuarter kedua. Selanjutnya kita isi di akumulasi nilai akhir sama dengan bunga kuarter kedua ditambahkan dengan saldo awal kuarter kedua, maka hasilnya adalah Rp201.100.250. Kita lakukan hal yang sama sampai kita mendapatkan hasil akhir yang seperti di layar, yaitu Rp201.083.151. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua seperti berikut. Di kolom kita isi sama dengan buka kurung saldo awal kali buka kurung lagi 1 ditambah 0,25% tutup kurung pangkatkan 12 kuarter tutup kurung enter, maka hasil yang akan kita dapatkan yakni Rp201.083.151 dan hasilnya sama dengan cara yang ke satu. Kita akan gunakan cara yang ketiga sebagai berikut. Sama dengan FV buka kurung 0,25%, titik koma 12, titik koma 0, titik koma kita masukkan min saldo awal, tutup kurung dan enter, dan hasilnya sama dengan hasil pertama dan kedua yakni Rp201.083.151. Dan cara menghitung untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Untuk soal nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April Ica Wahyu Muskawati. Saya akan menjelaskan soal nomor 5. Perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 300 juta. Perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil return sebesar 4% per tahun dengan sistem semi-annually compounding. Jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 3 tahun kemudian? Kita mempunyai 3 cara, yakni yang pertama. Cara yang pertama yaitu sama dengan saldo awal sama dengan 2% dikali dengan saldo awal, hasilnya 6 juta. Kemudian sama dengan bunga semester pertama
ditambahkan dengan saldo awal, maka hasilnya adalah 306 juta. Itulah akumulasi nilai saldo akhir. Selanjutnya, kita turunkan 306 juta di sini, dan untuk mencari bunga di semester berikutnya, kita cari dengan cara sama dengan 2% dikali dengan saldo semester kedua, maka hasilnya 6.120.000. Untuk mencari hasil akhir, kita jumlahkan bunga semester kedua ditambah dengan saldo awal semester kedua. Begitu kita lakukan sampai habis dan kita akan dapat hasil untuk cara pertama, yakni 337.848.726 rupiah. Cara kedua sama dengan buka kurung nilai saldo awal dikali buka kurung 1 ditambah 2% tutup kurung dipangkatkan 6 semester atau jangka waktu tutup kurung. Maka hasilnya sama seperti dengan cara ke-1. Cara ketiga sama dengan EV buka kurung bunga 2%, jangka waktu 6 semester, 0, minus saldo awal tutup kurung. Maka kita akan mendapat hasil yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.